Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David William Panjaitan, NPM C1C020174, kelas 3C S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, kembali lagi di video saya. Kita akan membahas materi yaitu equity. Langsung saja ke materi. Saya akan menjelaskan yaitu karakteristik saham preferen. Preferensi dividen. Yang kedua, preferensi atas aset-aset saat likuidasi, dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat melakukan call atas opsi dari perusahaan, tidak memiliki hak suara atau vote, bersifat kumulatif, partisipasi, parsial dan penuh, dapat dikonversi callable dan redeemable. Karakteristik saham preferen. Fitur umum saham preferen: preferensi dividen kumulatif, preferensi atas aset saat likuidasi, partisipasi parsial dan penuh, dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat dikonversi, dapat melakukan call atas opsi dari perusahaan atau disebut callable, tidak memiliki hak suara atau vote, redeemable. Kebijakan dividen. Alasan distribusi dividen tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba ditahan yang tersedia untuk memelihara persetujuan dengan kreditur, memenuhi persyaratan regulasi negara atau undang-undang PT, membiayai pertumbuhan dan ekspansi, mempengaruhi arus kas atau likuiditas, berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas. Kebijakan dividen, jenis-jenis dividen, dividen kas, dividen properti, dividen likuidasi, dan dividen saham. Semua dividen selain dividen saham mengurangi total ekuitas perusahaan. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, perusahaan tidak membayarkan sejumlah aset atau mengakui kewajiban, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Dividen kas. Dewan Direksi mengusulkan mengumumkan dividen kas. Dividen kas yang diumumkan merupakan kewajiban, biasanya termasuk kewajiban lancar. Perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen kas pada saham terasuri. Dividen properti merupakan utang dividen dalam bentuk aset selain kas. Properti yang akan didistribusikan dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar. Keuntungan dan kerugian atas selisih nilai properti diakui dalam laporan laba rugi. Dividen likuidasi. Dividen yang tidak berdasarkan pada mendapatkan laba ditahan dan mengurangi ekuitas pemegang saham. Dividen likuidasi lebih mengimplementasikan return atas modal investasi daripada profit yang dihasilkan perusahaan. Dividen saham. Penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dengan basis pro rata tanpa mendapatkan membayar apapun, tidak ada kas masuk dan keluar. Ketika saham dividen kurang dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka perusahaan menentukan transfer nilai wajar dari laba ditahan atau dividen saham kecil. Ketika saham dividen lebih dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka nilai par dialihkan dari laba ditahan ke modal saham dividen saham besar. Akuntansi hibah pemerintah atau PSAK 61. Hibah pemerintah ialah termasuk hibah non moneter pada nilai wajar
Tidak boleh diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut dan hibah akan diterima. Hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui hibah sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikomplementasikan dengan hibah. Akuntansi hibah pemerintah PSAK 61 terdapat dua pendekatan umum untuk akuntansi atas hibah pemerintah. Pendekatan modal, hibah diakui di luar laba rugi, dan pendekatan penghasilan, hibah diakui dalam laba rugi selama satu periode atau lebih. Hibah pemerintah yang terkait dengan aset termasuk hibah non-moneter pada nilai wajar disajikan dalam laporan posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan ditangguhkan atau hibah tersebut dicatat sebagai pengurangan nilai tercatat aset. Penyajian pada etap. Laporan laba rugi dan saldo laba digabung dapat disajikan sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan ekuitas hanya menyusul atau muncul karena laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, perubahan kebijakan akuntansi. Penyajian pada etap. Laporan perubahan ekuitas etap menyajikan laba rugi tahun berjalan, pendapatan dan bahan yang diakui langsung dalam ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode dari komponen ekuitas. Perbedaan dari PSAK dan SAK etap. PSAK pos minimal, SAK etap pos minimal lebih sedikit. PSAK pengungkapan distribusi dividen dan dividen per saham. SAK etap tidak memiliki. PSAK tidak diperkenankan. SAK etap laporan perubahan ekuitas dan saldo laba dapat menggantikan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Analisis ekuitas. 1. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas. Laba bersih dividen preferred, rata-rata common equity, rasio payout dividen cash, laba bersih dikurang dividen preferred, nilai baku per lembar saham. Ekuitas memegang saham biasa dibagi saham yang beredar. Baiklah, itulah tadi materi kita tentang equity part 2. Apabila saya memiliki salah kata atau kekurangan materi yang belum jelas, maka teman-teman bisa menambahkan komentar atau saran di kolom komentar. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.